Berlatar di tengah hutan terpencil yang sangat jauh sekali dari pemukiman, cerita diawali dengan memperlihatkan keluarga kecil yang memilih untuk mengisolasi diri dari peradaban manusia, di mana Jacob, sang ayah, nampak sedang mengajak putri satu-satunya yang bernama Helena untuk berburu, sementara sang ibu memutuskan untuk menunggu di rumah, menyiapkan perapian dan nyangu kejo untuk makan malam nanti. We'll walk slow, little shadow. Sama seperti Jacob ayahnya, Helena yang masih berusia di bawah umur nampak memiliki beberapa tato khas buatan ayahnya sendiri. Berbeda dengan sang ibu yang nampak selalu murung dan cemberut setiap hari, Helena dan Jacob justru terlihat sangat bahagia hidup di alam bebas tanpa harus pusing memikirkan bayar token listrik, air, cicilan, kosipa, pajak, pilpres, dan tetek bengek lain seperti manusia-manusia konvensional pada umumnya. Jacob sendiri adalah tipikal ayah yang sangat perhatian dan banyak meluangkan waktu untuk mengajari anaknya atau putrinya cara memburu binatang, seperti bagaimana cara membaca jejak kaki rusa, kemana arah perginya, apakah jejaknya masih hangat atau tidak. Yang semua keterampilan ini Jacob ajarkan agar Helena bisa bertahan hidup dan melindungi keluarganya sendiri dari bahaya. Suatu hari ketika Helena sedang mencari buah cecenet di pinggir sungai, dia secara kebetulan melihat ayahnya sedang membantu si ibu yang jatuh dari atas perahu, di mana Helena nampak menunjukkan tatapan penuh heran dan pertanyaan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Keesokan paginya, Helena terlihat sedang mengintip sang ayah yang sedang menyimpan senapan di bawah lantai gudang. Yang ketika keluar, Jacob langsung menggendong Helena sambil bercanda, yang di situ terlihat Jacob menggunakan 3 gigi emas yang tak sejak kapan ia menggunakannya. Singkat cerita, malam pun poek. Helena dan Jacob terbangun oleh suara serigala yang berada tepat di luar rumah mereka, di mana Jacob menyuruh Helena untuk menembaknya dengan alasan sebagai perlindungan diri. Namun karena Helena masih kecil dan penuh rasa simpati terhadap binatang, ia pun tak sanggup melakukannya, sehingga Jacob merasa perlu untuk memberinya sebuah nasihat penting bahwa serigala tidak memiliki belas kasihan, yang dia miliki hanyalah naluri bertahan hidup. Sehingga jika Helena ingin melindungi keluarganya, jadilah orang yang tegaan seperti oknum pejabat yang selalu tega mengambil uang rakyatnya. Suatu hari, Jacob terlihat akan melakukan perjalanan jauh sendirian dan meminta Helena untuk tetap berada di rumah menemani ibunya yang selalu cemberut camutut. Yang selang satu malam setelah kepergian ayahnya, Helena yang sedang tiduran di atas ayunan pun dikejutkan oleh kemunculan orang asing yang memakai ATV yang mengaku tersesat dari kelompok adventurnya. Di mana hal mengejutkan pun terjadi ketika si ibu teriak minta tolong dan meminta pria asing itu untuk membawa mereka pergi dari hutan ini. Tapi tiba-tiba ya, Jacob yang kebetulan baru pulang pun langsung menembak mati si pria asing di tempat. Yang karena Helena terus merengek memberontak menolak ikut kabur, si ibu pun terpaksa memukulnya hingga pingsan, sehingga singkat cerita, Helena siuman di kantor polisi dan langsung berkenalan dengan seorang petugas polisi bernama, kita panggil saja Pak Samsul, yang ujug-ujug mengatakan jika sekarang Helena dan ibunya sudah aman dan tak perlu ada yang ditakuti lagi. Hah? Aman dari apa? Siapa yang perlu ditakuti, Pak? Masih bingung dengan apa maksud dari Pak Samsul, Helena semakin dibuat bingung saat ibunya mengatakan hal serupa, bahwa Jacob, ayahnya, tidak seperti yang Helena pikirkan, tidak sebaik apa yang Helena kira. Jacob adalah seorang penjahat kejam yang telah menculik si ibu sejak 13 tahun yang lalu, yang semua penjelasan ini sama sekali tidak masuk di kepala si Helena, sehingga ia justru malah kabur dari kantor polisi tersebut. Dan ya, alangkah bahagianya Helena saat Jacob ayahnya datang untuk menjemput. Yang kebahagiaan itu tak bertahan lama saat Pak Samsul dan pasukan polisinya melakukan penyergapan. Sadar jika dirinya tidak akan bisa lolos, Jacob pun mengucapkan sebuah janji bahwa suatu hari nanti dirinya akan datang kembali pada Helena dengan diakhiri sebuah kata yang merupakan panggilan sayang Jacob kepada putri tercintanya, yaitu Little Shadow alias bayangan kecil. I'll come find you, little shadow. Loh, dan inilah The Masking Daughter. Bahasa Inggrisnya edan, daughter. Ngadahar kulub hui oge Gusti yang urap genot ge meni bahasa Inggris ni gaya si jawan.
20 tahun berlalu, kini Helena sudah dewasa, sudah punya kehidupan baru dan menjadi pribadi yang baru. Bahkan saat ini dirinya menjadi seorang wanita karir yang bekerja kantoran yang karena di wajahnya terdapat tato yang dibuat oleh Jacob, membuat Helena harus melakukan effort lebih untuk menutupinya supaya orang sekitar tidak mempertanyakan dari mana Helena mendapatkan tato tersebut. Dan mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika sekarang Helena bahkan sudah punya anak berusia 6 tahun yang didapatkannya dari hasil pernikahannya dengan seorang pria kota bernama Stephen. Di mana semua perubahan ini tentulah membuat kita semua yang menonton cukup takjub sekaligus terkejut. Mengingat Helena kecil yang dulu serba tertinggal dan kampungan dan tidak nyaho nanaon hidup di hutan belantara, kini menjadi seorang ibu layaknya wanita-wanita kota sosialita pada umumnya, konvensional pada umumnya. Dan We're going to the campus for Daddy's work picnic. ketika Helena menghadiri acara pertemuan orang tua murid di sekolah, kita akhirnya mengetahui jika Helena ternyata menyembunyikan identitas aslinya, yang hal itu terbukti ketika dia berkata bohong ketika ditanya mengenai kampung halaman dan kedua orang tuanya. Bahkan Stephen, suaminya sendiri, tidak mengetahui tentang kehidupan asli Helena di masa lalu. Doesn't get much more boring than that. Sejenak kita tinggalkan dulu kehidupan bahagia Helena dan beralih ke Jacob, ayahnya yang sedang dalam proses pemindahan ke penjara lain, di mana Jacob kembali menunjukkan sifat brutalnya saat dia tak segan-segan membunuh seorang sipir penjaga hanya untuk bisa kabur bersama dengan satu rekannya. Kembali ke Helena yang terlihat baru pulang kantor dan langsung dikejutkan oleh beberapa mobil polisi yang memenuhi halaman depan rumahnya. Dikira terjadi sesuatu pada keluarganya. Para polisi ternyata datang ke sini untuk memberitahu Helena terkait Jacob, sang ayah yang kabur saat proses pemindahan tadi malam. Mereka bermaksud untuk meminta keterangan dari Helena yang mungkin saja pernah melakukan komunikasi atau kunjungan kepada ayahnya. Yang di sini jugalah Stephen, sang suami, akhirnya mengetahui jika selama ini Helena sudah berbohong mengenai kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan sesuai saran dari polisi, Stephen dan anaknya diminta untuk jangan dulu tinggal di rumah ini, sekedar jaga-jaga apabila Jacob datang ke sini untuk menjemput Helena. I'm gonna take her. I'll call you later. Alhasil, Stephen dan putrinya memutuskan untuk menginap di hotel, sementara Helena memilih untuk tetap berada di rumah, di mana berita mengenai kaburnya Jacob kembali mencuat di media dengan judul "Kaburnya Sosok Mengerikan The Mars King", yang merupakan julukan untuk Jacob yang diketahui merupakan pembunuh kejam sekaligus penculik yang menculik ibunya ke dalam hutan belantara, dipaksa untuk hidup bersamanya selama 13 tahun lebih untuk menghasilkan atau sehingga menghasilkan anak yang tiada lain adalah Helena sendiri. If he makes it to the wild, we'll never see him again. Berita juga mengabarkan jika ibunya Helena sudah mati bunuh diri sekitar 4 tahun yang lalu, yang diduga disebabkan oleh depresi dan trauma yang membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial, hingga akhirnya dia nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah 20 tahun hidup damai, tentram, dan loh jinawi dengan keluarga barunya, kini Helena kembali dihantui oleh sosok dari masa lalunya, yakni Jacob, ayahnya sendiri yang waktu itu berjanji akan kembali datang menjemputnya pulang. Sehingga pada momen-momen kesendirian itu, Helena mencoba merenung sambil membuka kembali barang-barang lamanya atau barang-barang dari masa lalunya, yang salah satunya adalah pisau Eiger yang diberikan sang ayah sebagai hadiah ulang tahun. Little Shadow. This is yours now. Singkat cerita, malam pun tiba. Berlokasi di pom bensin terpencil, Jacob dan satu rekan napinya yang ikut kabur terlihat dijemput oleh seorang supir yang merupakan teman mereka di luar penjara, sama-sama penjahat juga. Entah apa yang sedang Jacob rencanakan, tapi kemungkinan besar ia bermaksud untuk menepati janjinya di masa lalu terkait menjemput Helena pulang kembali ke hutan belantara. Kembali ke Helena yang didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah Pak Samsul, petugas polisi yang pernah menolongnya waktu itu, yang mana tujuan beliau datang ke sini adalah sejurus dengan berita mengenai Jacob yang berhasil kabur dan dikhawatirkan mendatangi Helena ke rumah ini. Dan alasan kenapa Pak Samsul segitu perhatiannya adalah karena Helena merupakan anak tirinya sendiri, yang dengan kata lain beliau dan ibunya ternyata sudah menikah, yang setelah kematian si ibu 4 tahun yang lalu, Pak Samsul merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Helena yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri, dan takut jika Jacob akan kembali untuk mengusip kehidupan barunya. Sorry, I just can't do this right now.
Saat akan pulang itulah muncul petugas polisi yang bermaksud menjemput Helena ke kantor FBI yang setibanya di sana. Pihak FBI mendapat laporan mengenai temuan sebuah mobil yang hangus terbakar akibat kecelakaan, di mana mobil tersebut berisi 2 orang pria yang diduga tahanan yang kabur dari penjara, yang setelah dilakukan olah TKP, mereka menemukan 3 gigi emas yang persis sama seperti yang Jacob miliki, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada lagi yang perlu Helena khawatirkan karena sosok dari masa lalu yang selalu menghantuinya setiap hari kini sudah tidak ada untuk selama-lamanya. My father died 20 years ago. Kabar mengenai kematian Jacob pun resmi disiarkan di televisi sehingga Stephen akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Memang dia sempat jengkel terhadap Helena yang selama beberapa tahun berumah tangga tega membohonginya. Tetapi setelah semua mimpi buruk ini berakhir, Stephen akhirnya bisa menerima itu semua dan menjadikan ini pelajaran penting untuk lebih terbuka terhadap pasangan sendiri. Setelah keduanya baikan dan saling memahami satu sama lain, Helena, Stephen, dan putrinya pun memutuskan untuk mengunjungi ayah tiri Helena, yaitu Pak Samsul. Selain untuk silaturahmi dan mempertemukan putri mereka kepada kakeknya, Helena juga sekalian napak tilas untuk melihat kembali masa-masa kebersamaannya dengan sang ibu yang sebenarnya kurang terjalin dengan baik akibat Helena yang lebih memihak kepada Jacob ayahnya dan selalu menyalahkan ibunya sendiri atas kenapa dia selalu benci terhadap Jacob, yang hal itu wajar sekali terjadi karena waktu itu Helena masih kecil dan masih belum memahami tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Puas napak tilas, Helena dan keluarga pun pamit pulang kepada Pak Samsul, yang setibanya di rumah tepat saat Helena dan keluarga sedang tidur, muncullah sosok Jacob yang memanggil Helena dengan panggilan kecilnya, yaitu Little Shadow, dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi akibat pikiran Helena yang belum terbiasa melupakan sosok Jacob, yang tepat saat pagi hari sebelum anaknya berangkat ke sekolah, Helena menemukan beberapa butir tanah di lantai rumahnya. Dikira ada yang sudah masuk ke dalam rumah, ternyata tanah itu berasal dari kaki anaknya sendiri yang sempat bermain di luar. Tak hanya itu, kecemasan Helena pun semakin menjadi saat dirinya sedang belanja di pasar, di mana dia mendengar siulan khas yang sering dilantunkan oleh Jacob ayahnya dan sempat melihat seseorang di tengah kerumunan, sehingga Helena yang yakin jika ayahnya masih hidup pun memutuskan untuk memasang parameter di sekitar rumahnya untuk sebagai jaga-jaga apabila ada yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan ya, Helena mendengar lonceng parameter berbunyi sehingga ia segera mengambil pisau lamanya lantas pergi keluar untuk memeriksa, dan ternyata ada seekor kelinci mati tergantung di atas ranting pohon yang sudah bisa dipastikan hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh si Raja Tega yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jacob ayahnya sendiri. Oh God. Hey, it's me. It's me. Penasaran dengan kasus kebakaran mobil yang ditemukan oleh FBI, Helena mencoba mencari tahu sendiri di internet dan menemukan sebuah fakta menarik tentang satu rekan Jacob yang masih status buronan, hingga bisa disimpulkan jika ayahnya sengaja memalsukan kematiannya dengan cara memindahkan 3 gigi emasnya ke mayat salah satu rekannya yang menjemputnya di pom bensin tadi. Dan bukan suatu kejutan jika Jacob dengan tega membunuh 2 rekannya sendiri, karena memang dia adalah sosok The Mars King, si Raja Tega yang bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. I couldn't find my backpack. Bukti tentang fakta mengenai Jacob yang masih hidup pun diperkuat setelah Helena menemukan 2 boneka kayu di kamar tidur anaknya yang merupakan boneka yang sering dibuat Jacob sewaktu Helena masih kecil, di mana Helena yang sudah 100% yakin tentang teori ini pun buru-buru mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian datang ke kantor tempat Stephen bekerja untuk meminta izin pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk membereskan sesuatu yang belum selesai. Can you pick Marigold up after school? Of course. Sendirian, Helena melakukan perjalanan jauh menuju hutan belantara tempat di mana dulu dia dan ibunya diculik, yang setelah tiba di sana, Helena tak bisa memungkiri jika suasana lama di hutan belantara memang cukup merindukan, meski itu semua hanyalah kebahagiaan palsu yang sengaja diciptakan oleh ayah psikopatnya.
Dan sampailah Helena di rumah lamanya yang kondisinya sudah lapuk dan tak terurus, di mana momen yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terjadi ketika Jacob ayahnya akhirnya muncul, yang meski Helena risih dengan sosok Jacob yang jahat, tapi tak bisa dibungkiri bahwa dirinya dan Jacob pernah punya kenangan indah bersama di hutan belantara ini. Saat meminjam pisau untuk meseka dongdong, Jacob akhirnya jujur tentang dirinya yang sengaja membunuh kedua rekannya dan mengorbankan 3 gigi emasnya hanya untuk bisa bertemu kembali dengan Helena, di mana semua pengorbanan Jacob nampaknya sia-sia saat Helena dengan tegas mengatakan bahwa sekarang dia punya sebuah kehidupan baru, sudah punya keluarga baru, dan meminta Jacob supaya tidak mengganggunya lagi. Mencoba playing victim, Jacob pun dengan watak dosa mengatakan, "Ya Allah, apa yang sudah kuperbuat sampai-sampai anakku membenci diriku seperti ini?" Disitulah Helena langsung meretel menjelaskan tentang apa saja hal-hal jahat yang pernah diperbuat oleh Jacob. Salah satunya adalah momen ketika Jacob membantu si ibu jatuh dari atas perahu, yang ternyata si ibu tidak benar-benar loh jatuh dari atas perahu itu, melainkan berniat untuk kabur, dan Jacob sempat menghukumnya dengan cara mengalap-lalapkan kepalanya ke dalam air, yang lagi-lagi karena waktu itu Helena masih kecil, ia masih kesulitan untuk memahami tentang situasi yang sebenarnya terjadi. You kidnapped her. No, we ran away together. Untuk terakhir kalinya, Helena sambil menangis memohon agar Jacob jangan pernah mendekati keluarganya lagi, yang jika Jacob sebagai orang tua sayang terhadap darah dagingnya sendiri, maka dia diminta untuk berhenti dan jangan berbuat hal-hal aneh lagi. Sebelum pulang, Helena pun kembali ke rumah lamanya untuk sekedar memandangi suasananya untuk terakhir kali. Yang sungguh tak diduga muncul ayah tirinya, yaitu Pak Samsul, yang datang menyusul setelah punya feeling jika Helena akan pergi ke tempat ini. Di mana hal yang ditakutkan pun terjadi ketika Jacob muncul dan menembak Pak Samsul hingga dia tewas saat itu juga. Clark? Pada akhirnya terungkaplah jika Jacob belum bisa menerima keputusan Helena yang ingin pergi dari kehidupannya. Justru sekarang Jacob akan bertindak semakin jauh lagi dengan memasukkan Helena ke dalam kurungan di dalam lubang dan akan pergi ke kota untuk menjemput cucunya, yaitu putri Helena yang masih kecil, dengan tujuan untuk membawanya ke dalam hutan belantara ini dan menciptakan keluarga palsu seperti yang pernah dilakukannya kepada Helena dan ibunya dulu. I'm getting you out of there. Tak ingin putri kecilnya mengalami nasib yang sama, Helena yang teringat dengan sosok ibu yang pernah menyemangatinya pun akhirnya bangkit dan berhasil memanjat keluar dari lubang, di mana ia langsung membongkar senapan yang sempat dulu Jacob sembunyikan di bawah lantai gudang dan segera melakukan perburuan untuk mencegah ayahnya pergi dari hutan ini. Karena instingnya sudah terpatri sejak kecil, Helena pun bisa melakukan tracking atau pelacakan tentang kemana arah perginya Jacob, yang setelah ketemu, Helena langsung melakukan bidikan dan... Ya, Jacob berhasil selamat setelah menjatuhkan dirinya ke dalam air, yang masih dengan insting tajamnya berkat latihan yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Helena kembali melakukan pelacakan berdasarkan darah yang menetes dari luka tembak ayahnya hingga membawanya ke dalam rawa-rawa yang bisa saja ada bayawaknya, dan tiba-tiba... Ya, meski Helena terlatih, Jacob nampaknya jauh lebih terlatih karena dialah masternya. Kedua tangan Helena pun diborgol dan diminta untuk menunjukkan perahu yang ia gunakan saat datang ke sini. Yang tepat saat berjalan di atas jurang menuju lokasi perahunya disimpan, Helena pun menyampaikan penyesalannya yang selalu menyalahkan ibunya sendiri atas semua yang terjadi. Selalu menyalahkan ibunya yang selalu cemberut dan murung setiap hari. Menyalahkan ibunya yang selalu benci saat Helena berdua bersama Jacob dan tidak pernah sekalipun berada di pihak si ibu yang jelas-jelas tulus menyayangi Helena dengan sepenuh hati. I waited my whole life to see you again. I blamed her for everything too. I never believed her. Helena akhirnya sadar betapa kuat dan besarnya pengorbanan yang ibunya lakukan untuk dirinya. Si ibu bisa saja kabur saat ada kesempatan, tapi dia tidak melakukannya karena tak ingin meninggalkan Helena di sini bersama Jacob. Sehingga meski Helena dan Jacob pernah punya kenangan indah bersama, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu. Sehingga sekarang saatnya Helena melakukan hal yang sama seperti ibunya, yaitu melakukan pengorbanan demi untuk kebahagiaan putri kesayangannya.
Setelah menjatuhkan diri bersama ayahnya, Helena yang masih hidup pun bangun duluan dan segera mengambil pistol milik ayahnya. Yang tepat saat Jacob bangun dan mencoba meraih pistol miliknya yang lain, Helena langsung menodongkan pistol sambil mengatakan, "Aku tidak membencimu ayah, aku hanya ingat pelajaran penting yang diajarkanmu tentang selalu melindungi keluarga, dan yang aku lakukan ini adalah untuk melindungi anak dan suamiku dari serigala seperti dirimu. Dor maot we." Tamat ending yang cukup menjakobkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, baik buruknya ibuku, dia tetaplah surgaku. Baik buruknya ayahku, dia tetap pahlawanku. Baik buruknya kakak atau adik, dia tetap saudaraku. Hormati saudara, taat pada orang tua.